Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan Al-Mukarram Bapak Haji Ahmad Fakhroni, Bapak Yai Nur Mahin, Bapak Munajat, dan seluruh jajarannya pengurus PPSK, tokoh masyarakat dusun Rejo Mulyo atau Kiringan Kecil yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengawasan P4SA Kecamatan Tepuran ini ya, yang saya muliakan. Kelihatannya ibu-ibu kok masih cantik-cantik dan tua-tua. Semuanya saya muliakan. Mari terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan kepada kita semua, berupa pada saat ini kita semua oleh Allah ditakdirkan dapat bermuajah atau bertatap muka dalam acara Salatan PPSK dengan tidak menemui satu halangan apapun. Mari kesyukuran kita ikrarkan bersama-sama dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Rahmat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Ibu-ibu semua yang saya muliakan, kira-kira kalau saya berbicara dengan bahasa Indonesia ini paham semua enggak? Paham enggak? Ini orang Jawa semua toh? Tapi Indonesia ya? Ya mungkin bisa paham ya. Ini pelatihan untuk kita karena orang Indonesia yang berbahasa Indonesia. Tadi oleh Bapak Nur Mahin sudah disampaikan macam-macam tentang ilmu agama, tentang Yaum Asyura, ya Bu ya? Ibu, ngantuk enggak? Jamaah. Memang ibu-ibu PPSK ini kayaknya kok persis dengan ibu-ibu Rebon itu ya. Apa ini ya memang ibu-ibu Rebon ini? Oh iya, sebenarnya saya baru tahu ini ya. Masya Allah, saya bikin-bikin di jamaah dari mana kok kayak jamaah Rebon, ya jamaah PPSK ya. Ibu-ibu semua dan bapak semua yang hadir di sini yang saya muliakan, tadi kita telah mendengarkan ceramah dari Bapak Nur Mahin, Bapak Kiai Hasan Taufik ya. Nanti saya maaf belum saya sebutkan Pak Haji Hasan Taufik dari Babri itu prasejarah. Dari Babri itu, iya itu prasejarah, sejarah kenabian. Mungkin Anda semua tadi sudah paham ya Bu? Bu? Alhamdulillah itu tahun baru. Pakaiannya kok gak baru-baru? Pakaiannya kemarin tuh Rebon itu kok dipakai lagi? Oh, ini tahun baru Hijriah. Tahun berapa Bu? Ayo, apa? Orang Islam harus tahu. Ini Hijriahnya tahun berapa? 1447 Hijri, dihitung dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minal Makkah ilal Madinatil Munawwarah. Paham Bu? Nah, kalau Masehi dari lahirnya Nabi Isa. Kalau kita umat Islam ya pakai tahun yang hijrah. Di tahun baru ini mari kita tingkatkan amal kebaikan kita biar menjadi orang yang baik. Ingin jadi orang yang baik atau orang yang jelek? Orang yang baik dalam artinya diterangkan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik adalah orang yang panjang umurnya tapi baik kelaku, amalnya baik. Semakin tua semakin ibadah semakin kencang. Kencang kalau bahasa sini apa? Loh, kencang itu apa?
Ini kenapa kok pergi? Ini dari Jakarta loh ini. Ini dari Jakarta, kenceng ya, kenceng itu semangat gitu loh Bu ya. Nah, gue di sini tahu nggak gue? Lo tahu nggak lo? Nggak tahu. Lo itu kamu, gue itu saya. Jakarta itu Jakarta di Rejomulyo ya. Jadi orang yang baik-baiknya manusia adalah manusia yang panjang umurnya tapi bagus kelakuannya. Semakin tua semakin baik ibadahnya, sholatnya semakin semangat, ngajinya semakin semangat. Ya Bu, nggak berani dengan suaminya, masih berani dengan suaminya, masih senang menggentak-gentak, masih Bu? Oh enggak, sudah enggak gentak-gentak. Ini orang Rejomulyo itu kelihatannya kok nggak ya, semangat ngajinya ya, nggak pernah ngantuk ya Bu ya. Rejomulyo, oh ingat dong, oh campuran loh ini, Masya Allah. Oh ya maaf ya, saya orang Jakarta nggak tahu ya. Nah, saya kira ini Rejomulyo semua. Oh ini campuran, ada yang dari Ngandong, ada yang dari Banjaran. Kalau itu mana Bu? Bekasi. Oh malah Bekasi ya. Alhamdulillah kita dapat berjumpa di sini dengan Kiai dari Jakarta ya Bu ya. Maaf kalau omongannya nanti agak mengenakan hati Anda semua ya Bu ya. Maaf ya. Ini tahun baru Hijri. Ya, ulangi lagi, ini tahun baru Hijri. Ya, mari kita tingkatkan amal kebaikan kita ya. Ngajinya yang semangat ya Bu ya. Yang dari Sabtu lagi berangkat P4 SK Rabu. Di sini ya Rabu. Oh, alhamdulillah. Mari kita tingkatkan ya Bu ya. Tingkatkan amal yang jelek jangan ditingkatkan ya Bu ya. Yang kemarin masih coba membentak-bentak sama suami, sekarang di tahun baru ini ya jangan membentak-bentak pada suami. Kalau diberi uang oleh suami ya bilang terima kasih Mas, itu ya Mas atau Paknya, oh Papi, oh iya Papi, Mami ya. Ayo orang ya nganggu ya Bekasi ya. Terus yang manusia yang paling jelek wasarun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sejelek-jelek manusia adalah manusia yang panjang umurnya tapi jelek kelakuannya. Jatuh ucapannya kok asem gitu. Cebleng gitu ya. Itu jelek ya Bu ya. Nah, kalau jatuh baca apa Bu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ayamnya hilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan pakai pengeras. Kalau pakai pengeras ya lucu dong tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi kepada masyarakat Rejomulyo, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayam saya kabur 1. Gak usah begituan. Jadi kalau kita mendapat musibah membaca inna lillahi, itu kalimat tarjih namanya. Tahu ya Bu? Makanya di tahun baru ini mari kita tinggalkan amal yang baik. Saya akan mengaturkan satu buah hadis dari Rasulullah SAW. Mungkin ada nanti bisa dicatat Bu ya, bisa dicatat. Rasulullah bersabda pada Abi Dzar Al-Ghifari, ya Abu Dzar jaddidis safinah fa innal bahra amiyah wa khudiz zada kamilan fa innas sabra ra'id wa khuffi bil himla fa innal aqabata ka'ud wa akhrisil amala fa innan naqida kasir. Sudah paham Bapak-bapak Ibu-ibu? Belum paham? Kok bisa belum paham toh?
bisa? Kan sudah sering ngaji terus toh. Lupa. Oh lupa. Jadi saya artikan ya Bu, nanti diperhatikan, jangan ngantuk ya. Ngantuk ini nggak ada rebanannya, nggak apa-apa ya. Mari kita selawatan dulu. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustaqbal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati kulli ma'lumin. Satu kali lagi ayo Bu, semua semangat, jangan ngantuk. Allahumma sholli sholatan disurtain dulu ini taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustaqbal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati kulli ma'lumin. Nanti saya terangkan satu persatu ya Bu ya. Rasulullah berkata kepada yai Abdillah, perbawirilah perahu. Apa Bu? Perahu. Ilah perahu. Padahal Rasulullah itu berada di Madinah. Di sana itu nggak ada lautan, adanya lautan pasir Bu. Kok disuruh memperbaharui kapal? Tahu kapal ya Bu ya? Di sini kapal apa bukan di sini Bu? Kapal bukan kapal kaki sini loh, itu kapal itu. Kapal ya, yang dinaik itu loh, yang kalau ada di laut itu Bu, namanya kapal atau bahtera. Disuruh memperbarui bahteranya. Itu apa? Yang dimaksud adalah amal kita ini diperbarui, niatnya ya. Kita beramal niatnya harus kita tata. Kita tata ya Bu. Kita tata nggak tahu nggak? Ditata. Loh, kok tertawa? Apa coba kalau ditotok nggak ditata? Niatnya ditata yang baik.
Niat kita perbaharui yang baik. Kalau niat ngaji kok cuma ingin mencari senang, singgalkan itu. Cuma ingin mencari biar jadi orang kaya, singgalkan niat yang seperti itu. Ya Bu. Sebab kita mau melakukan kebaikan pasti ada setan yang mengajak untuk kejelekan. Dalam hati kita kan ada dua, kemertak, ya Bu ya. Kemertak maksudnya apa? Kemertak enggak tahu. Kan pasti ada kemertak gitu ya. Iya, pasti ada dua kemertak, ada kemertak yang baik, ada kemertak yang ya. Seperti Anda ketika jalan-jalan tiba-tiba ada kelapa jatuh di kebunnya orang lain, itu dalam hatinya bagaimana? Diambil atau enggak? Diambil atau enggak? Nah, di sini kan pasti ada dalam hatinya benda hati Anda itu ambil saja. Itu kan baru milik kita, enggak apa-apa diambil. Di rumah kan enggak ada kelapa, diambil saja. Kalau Anda kok mengambil, berarti Anda sudah mengikuti bisikan. Bila tersirat di hatimu ingin mencuri, itu nyanyian setan. Bila tersirat di hatimu ingin pacaran, itu nyanyian setan. Bila tersirat di hatimu ingin menggunjing, itu nyanyian setan. Kadang di jalannya kan ada bisikan yang menyuruh untuk kita menggunjing orang lain, untuk mengambil barangnya orang lain, ya Bu ya. Nah, mari kita di tahun yang baru ini, Hijriah ini, kita perbaiki amal kita, niat kita tata, ya Bu ya. Tata lagi biar menjadi niat yang baik. Ini yang pertama, kita harus memperbaharui niat kita. Allahumma amin. Yang kedua, ya buah putih zada kamilah, bawalah bekal yang cukup, karena perjalanan kita menuju akhirat itu jauh. Ibu, kalau orang sini kalau mau bepergian yang jauh, kira-kira membawa bekal enggak? Bawa bekal ya. Besok katanya pengurus P4SK itu pengajian Rebon ya. Pengajian Rebon mau mengadakan ziarah. Ya pastikan kita bawa bekal yang banyak, uang yang banyak. Karena orang istri itu kalau sudah berangkat ziarah dan nanti di tempat ziarah itu yang dituju pertama tidak ziarahnya. Yang dituju pasti yang sebelah syariat itu kuburnya itu ada apa gitu ya Bu ya. Ya, nah makanya panitianya kan sering sibuk mengawasi antum semua itu loh. Lama betul nggak nyampe di Makbaroh. Oh ternyata baru beli ini ya. Nanti kalau pulang dari itu, Masya Allah, seperti orang mau itu loh pindah rumah. Semuanya dibeli. Wadah di rumah itu ada loh. Tela di rumah ada. Di sana ada tela, beli tela. Ketela loh Bu, tela. Di sini bahannya ketela apa? Pohon, singkong. Singkong ya Bu ya. Singkong ya. Singkong di rumah banyak ya Bu ya. Di sini ya. Ini kan makan singkong semua tuh ini. Ya, memang bagus Bu. Lebih baik makan singkong beneran daripada makan roti tapi dalam mimpi. Iya tuh Bu ya. Singkong itu malah karbohidratnya bagus sekali itu Bu. Maka kalau sering-sering makan singkong itu sering ngantuk. Jadi sampai di tempat pengajian itu langsung keluar. Nah, kan banyak ya. Di Jakarta sana juga begitu Bu. Kalau orang-orang sampai di tempat pengajian itu tidak memperhatikan kiainya ceramahnya, tapi di situ langsung begitu. Di sini ya sama begitu. Iya. Oh iya. Apalagi kalau sudah mendapat sandaran seperti ini, ya, kakinya langsung ditutup pakai jari itu langsung seluku batok lain to siro menyang Solo oleh payung motor
Sluku batroke sira mau menyang Solo lele payu mutra yang hidup cari uang, betul ya Bu? Betul nggak? Kamu hidup cari uang nggak? Cari uang ya Bu ya? Betul. Kalau hidup cari uang untuk bekal ibadah. Ya kita akan pergi jauh menuju akhirat, sangat jauh perjalanannya. Maka harus membawa bekal yang banyak ya Bu. Apa berupa bekalnya? Amalan sholihah, amal yang baik. Berupa kita pada saat ini kita ngaji sama Gus Hasan Taufik sama Pak Kiai Ahmad Fatoni ya Bu. Nah, ini untuk bekal kita nanti sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya jangan ngantuk ya Bu. Jangan ngantuk Bu. Ya memang dalam hadisnya itu seperti itu ya Bu. Pokoknya siapa yang duduk di majelis ilmi seperti ini nggak dibicarakan ngantuk dan tidaknya di situ Bu, ya. Nggak dibicarakan masalah ngantuk dan tidaknya mudeng dan tidaknya paham, tidak dibicarakan. Yang penting duduk di tempat majelis 1 jam itu sama dengan sholat 100 rakaat. Pernah Ibu sholat 100 rakaat? Belum pernah dong? Ya sholat rakaat 20 aja kalau imamnya terlalu panjang suratnya terus kudu aja gitu loh. Nah, terus sampai dibungokin kok imamnya ya Bu ya. Nah, dari duduk di sini di majelis ilmi ini paham atau tidak paham, ngantuk atau tidak ngantuk, dicatat ibadah seperti sholat 100 rakaat sholat sunat. Allahumma. Nah ini nanti untuk bekal kita sowan pada Allah ya Bu ya. Ini misalnya seperti ini. Jangan aja kalau nggak sanggup coba. Ya nggak bawa bekal ya Bu. Kan ibu-ibu kan sering masuk keluar WC ya Bu ya. Iya di sini ya seperti itu. Iya Bu. Ya sama di sana di Jakarta juga sama. Ibu-ibu kalau ziarah itu pasti keluar masuk WC terus saja. Itu sekarang 3.000 Bu di sana Bu masuk WC 3.000. Kalau di sini kan nggak bayar ya Bu ya. 3.000. Oh di sana 3.000 Bu. Itu belum kalau anyang-anyangan Bu. Pak Mahir itu katanya tiap ziarah itu untuk cernya itu kencingnya itu nggak cukup 50.000. Ini Pak Najat dia juga nggak cukup 50.000 untuk kencing tok itu loh Bu ya. Untuk kencing tok itu 50.000 karena memang dia sering kencing ya Bu ya. Ini ambil sendok bulu ya. Oh yang penting kita mau berangkat ya Bu untuk perjalanan yang sangat jauh harus membawa bekal yang banyak untuk keperluan kita di jalan ya Bu. Terusnya waqaf bil himla fa innal aqabata ka'ud, dan bebannya muatannya disedikitkan ya Bu. Jangan terlalu banyak dosa. Ini ibaratnya perjalanannya itu naik ya sangat tinggi. Nanti kalau kebanyakan muatan bisa mampu gelebak ya. Sini bahasanya gelebak apa Bu? Kalau ini kan bahasa gelebak. Terbalik gelebak ini naik nggak kuat, nanjak nggak apa itu apa? Terlatih juga balik kan gini. Ini loh atlet begini loh. Terbalik itu repot.
Ya, ini dosanya disedekahkan ya Bu. Ya. Gelendengnya, kalau bahasa sini gelendeng yang apa itu? Sering menghibah ya Bu ya. Ya, wes, menghibahnya disedekahkan ya Bu. Kan banyak orang yang menghibah ya Bu ya. Ya, kalau orang bertemu orang pasti membicarakan orangnya enggak. Orang bertemu orang pasti membicarakan orang. Janganlah kau suka membicarakan aib sesama, gitu Bu. Sedangkan dirimu masih banyak kekurangan. Gajah di punggung mata jelas kelihatan. Tiada kelihatan, tapi kuman di seberang lautan jelas kelihatan. Gajah di punggung mata kita nggak kelihatan. Pasal kuman di seberang lautan kok kelihatan. Biasa seperti itu. Kalau dengan aibnya diri kita sendiri itu kita nggak tahu. Lalu dengan aibnya orang lain paham. Ya enggak? Padahal ibu-ibu ini dengan aibnya saya kan pasti kamu lebih tahu Bu. Pak Pagi itu, wah pasti itu cok sering menggunjing saya enggak Bu? Masa? Oh mengunjungi kebaikan ya itu dapat nggak gunjing. Bapak Ahmad itu ganteng gitu Pak. Iya, wah lumayan. Iya yang penting muatannya disedikitkan ya Bu. Jadi kalau jalannya lancar. Wa akhlisil amal fa inna kita basir. Kita ikhlaskan amal kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lain ya Bu, hanya untuk Gusti Allah. Karena kita ngaji karena Allah, mencari ridho Allah, insya Allah kita semua selamat dunia akhir. Allahumma cukup bisa saja karena saya ini masih ada acara ya Bu. Ini setelah di sini nanti ada ceramah di Jawa Timur itu Bu. Nanti setelah di Jawa Timur saya ini terbang ke Papua Bu. Papua tahu Bu? Papua itu Bu. Yang orangnya hitam-hitam itu Bu. Nah setelah di Papua saya terus bertolak ke Jakarta Bu. Jakarta di situ saya istirahat sebentar, langsung saya ke Sumatera Aceh Bu. Jadwalnya full sekali Bu. Ini maaf ya di sini nggak lama-lama ya Bu ya, karena saya lihat ibu-ibu semua sudah katanya ngantuk semua ya Bu ya. Ngantuk belum Bu? Oh, belum ngantuk. Tapi mohon maaf saya karena banyak jadwal ini ya. Jadi langsung nanti terbang Jawa Timur, Papua, langsung kembali ke Jakarta. Kan di sini cuma sebentar saja ya Bu, nggak apa-apa ya Bu. Yang penting saya kenalan dengan arek-arek Mulia yang antusias dengan adanya pengajian. Alhamdulillah, semoga kita oleh Allah diberi keberkahan, diberi istiqomah dalam iman dan ibadahnya, dan diberi rezeki yang halal barokah, nanti bisa haji ke Mekah dan Madinah dan ziarah ke makam Rasulullah, dan putra-putranya semua soleh dan solihah. Sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah, semoga kita dalam keadaan husnul khatimah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita semoga dalam keadaan Islam kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa bina'am wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azima da'ima wa khuldan khashi'a wa man taqabbala rizqan halalan tayyiban katsiran wa awladan shalihin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbana ighfir lana min bil khair iman wal islam wa biqawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.